demikian ini ilustrasi tentang bulan Muharram itu nggak boleh peperangan, nggak boleh berbuat zalim, ya, karena masih ramai polemik, ya, di dalam apa ya perselisihan pendapat itu saya kira dari dulu, Pak, ya. Itu sudah terjadi, tetapi ya kita mencoba, ya, mengambil manfaat dari sisi apapun yang terjadi. Maka kita awali kajian ini ya dengan yang mengenang bahwa ada di surat Asy-Syams itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah demi jiwa yang telah aku sempurnakan penciptaan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini, Pak, iya, di ayat yang lain dikatakan, ingat ketika Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, iya, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan perlengkapan tubuh ini dengan pendengaran, penglihatan, dan akal. 3 yang disebutkan. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, ingatlah ketika kalian keluar dari perut ibu kalian itu tidak mengerti apa-apa. Nah, kemudian di dalam surat As-Samis ini, setelah manusia itu keluar di muka bumi ini, sumpah demi jiwa yang telah aku sempurnakan penciptaannya. Maka kita pahami bahwa diri kita ini setelah keluar dari rahim ibu kita itu dalam kondisi raga, ya, kemudian roh 4 bulan dalam rahim sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rohnya itu roh Allah, Pak, ditiupkan kepada kita. Kita bisa bergerak, ya. Kemudian begitu keluar, Allah lengkapi dengan nafas itu jiwa. Ketika di rahim, apakah sudah ada nafas? Sudah ada, ya, keinginan-keinginan. Ya, sebagian besar ulama mengatakan di dalam rahim ibu kita itu belum ada nafas. Kita menerima apa adanya, nutrisi dari dari plasenta itu, ya. Nggak ada bayi mungkin keinginan macam-macam, nggak ada, belum ada nafsu, baik nafsu ammarah, nafsu lawwamah, belum ada. Ya, begitu keluar Allah katakan sumpah demi nafas. Nafas itu keinginan, ya, demi kesempurnaan manusia diberikan keinginan. Keinginannya itu apa? Fa'alhamaha, kemudian Allah mengilhamkan kepada nafas itu fujur dan takwa. Artinya apa? Potensi untuk bernafsu untuk berbuat jahat dan bernafsu untuk berbuat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kira-kira demikian, baik. Nah, maka bagaimana menyikapi tentang 2 potensi ini? Qad aflaha, kata Allah, berbahagialah orang yang memanfaatkan potensi takwa. Qad aflaha man zakkaha, dengan mensucikan jiwa, dengan mentaati aturan-aturan Allah dan menjauhi larangannya, itu namanya tazkiyah. Qad aflaha man zakkaha, ya, berbahagialah orang yang memanfaatkan potensi takwa, ya, dengan cara ya mengikuti aturan-aturan yang disebut dengan amanah. Karena ini juga dipertegas tentang masalah amanah ini, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Apa benar Adam? Jadi Allah di dalam kondisi menerangkannya itu dengan metode al-hiwar. Hiwar itu metode, ya, diskusi. Apa benar kau, ya Adam, mau menerima amanah kehidupan ini? Iya, kata Nabi Adam, na'am. Tetapi apa yang dimaksud dengan amanah itu? Karena amanah ini pernah
tawarkan kepada langit, langit menolak, bumi menolak, gunung pun menolak. Tetapi manusia mau menerima amanah ini. Kata Nabi Adam, wa ma fiha, apa yang ada di dalamnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika engkau memperhatikan dan menunaikan, engkau akan diberi pahala ujirta. Tetapi kalau engkau meremehkan atau mengabaikan amanah ini, engkau akan disiksa. Itu aja kira-kira, ini garis besarnya. Ya, secara garis besar bahwa manusia itu akan menjalin dua sisi, Pak. Dua, yang pertama tazkiyah tadi, menyucikan jiwanya dengan mentaati amanat tadi. Tapi kata Allah, wa qad khaba man dassaha, dan celakalah, rugilah orang yang mengotori jiwanya dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkap sudah, Pak, kehidupan itu begitu kita lahir. Dalam sebuah riwayat, ya, Abu Sa'labah Al-Khushani itu dia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, ya, faradallahu al-faraid. Jadi Allah sudah mewajibkan di dalam kehidupan ini hal-hal yang wajib dikerjakan, maka jangan kau abaikan. Fala tudayyi'ha. Kemudian Allah juga memberikan batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak, yang disebut dengan hudud, had, itu, Pak. Maka jangan kau langgar itu. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan atas beberapa perkara, maka jangan kau lakukan itu. Kalau ada perkara yang tidak ada hukumnya atau Allah diam, tidak berbicara dan tidak menetapkan, itu kata Nabi, itu merupakan rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lakum untuk kalian, fala tabhasu anha, jangan coba-coba nyari dalil. Ini jelas nih Pak hadisnya, Pak, ya. Jangan nyari-nyari dalil yang kagak ada di dalam ketetapan Tuhan. Iya. Oh, kalau gitu maka timbul kaidah di dalam menjalankan kehidupan ini. Al-aslu, asal muasalnya, Pak. Iya. Al-aslu fil muamalah, di dalam interaksi sosial itu al-ibahah, boleh saja asalnya, Pak, ya. Boleh, silakan, kecuali kalau ada dalil yang melarang. Ini kan enak banget, ini sudah ada penjelasannya itu. Apa yang terjadi, Pak? Ini kan kita berbicara ini masalah yang terjadi ini. Yang terjadi kadang-kadang yang ada ditiadakan, yang tidak ada diadakan, kan gitu. Jadilah ribut. Ini ya agar menjadi seperti tadi ya yang dinyatakan oleh Zulaikha dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak akan mengklaim diri saya itu bersih, nafsu saya itu suci. Ubarri'u nafsi. Kenapa? Innan nafsala ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu cenderung untuk berbuat salah. Sampai dia menggoda Nabi Yusuf, dan ketika masyarakat menyalahkan, masa perempuan terhormat tertarik dengan hamba sahaya, dengan budak. Oh, dia tidak terima, itu sifat manusiawi, ya. Kalau disalahkan meskipun memang benar kenyataannya, untuk membela diri macam-macam, Pak. Itulah sudah banyak contoh-contoh yang semacam itu. Maka kata Zulaikha itu, nafsu innal nafsala ammaratun bisu, nafsu dia sampai mendatangkan ya perempuan-perempuan itu ya disuruh dalam riwayat itu mengiris bawang, kemudian Nabi Yusuf suruh keluar, banyak yang memotong tangannya karena keindahan dan keelokan Nabi Yusuf, hanya untuk membuktikan nafsu dia gitu. Maka itu yang wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, ya, ketika kita mendapatkan nafsu ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita manage dengan seluruh pengetahuan kita,
di dalam menjalankan kehidupannya, sehingga yang kita tuju tadi bagaimana memiliki nafsu yang mutmainnah. Ya, setiap yang terjadi kul qadarullah, katakan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, masya'a fa'ala, apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi. Nah, ini supaya bisa mindset kita mempunyai pola pandang bahwa kehidupan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Ikhtiar itu artinya memilih, Pak. Berusaha maksimal, tapi setiap yang terjadi kita harus pandai-pandai mengatakan inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau syukur atau mau ingkar. Itulah setiap yang terjadi. Dan setiap kejadian itu Allah sudah sengaja Allah ciptakan, tidak ada yang sia-sia, Pak. Ya. Wa ahsana kulla syai'in khalaqahu. Allah itu memiliki sifat baik pada setiap ciptaannya. Tapi suka ada perkataan, begitu lahir bayinya tidak ada jarinya, dikatakan tidak sempurna. Itu manusia, Pak. Tapi bagi Allah, ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang batil, semuanya memiliki maksud dan tujuan. Kita aja karena dengan kelemahan, ya, apakah nanti tidak akan menjadi orang yang pesimis? Tidak, Pak. Menerima kenyataan ini dan kita harus pelajari bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan ini apapun, ya, sekarang ini kan masanya adalah masa wait and see, kita tunggu dan kita perhatikan gitu. Tetapi ya kita harus berbuat, kita harus melakukan. Ada lagi kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau memang kita tidak bisa secara keseluruhan, udah sebagian aja. Tapi berat tantangannya lah, itulah kehidupan. Ya, subhanalladzi. Ya, artinya bahwa maha suci Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik. Nah, itulah maka dalam bentuk ujian itu sedikit kebaikan apapun tetap akan berbalas. Jangan sampai ada yang mengatakan sia-sia saya melakukan. Jangan mengatakan sia-sia. Tidak ada kebaikan yang baik sedikit pun kecuali nanti akan berbalas. Bahkan ada satu ulama ahli sufi mengatakan, berbahagialah orang yang berdoa waktu di dunia tapi tidak dikabulkan. Loh, kenapa? Karena doa-doa yang dipanjatkan waktu di dunia yang tidak dikabulkan itu akan ditemukan nanti di akhirat. Subhanallah. Iya. Maka di kalangan ulama-ulama sufi itu, enggak apa-apa ya Rob, tidak di dunia tapi saya berharap nanti di akhirat. Nah, inilah jadi keimanan yang luar biasa di dalam memanage tadi di awal wa nafsi wa masawwaha tadi itu, bahwa kita ini hidup itu sedang memanage, sedang mengatur, ya, tentang nafsu kita ini, ya, dari mulai ammarah, kemudian lawamah, sampai ke titik yang terakhir menjadi mutmainnah. Subscribe to my channel.